Anda kembali bersama kami di Update Siang. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atau dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsinya, Nadiem menilai dakwaan terhadap dirinya kabur, tidak cermat dan tidak jelas, serta membantah tuduhan memperkaya diri dari pengadaan Chromebook. Kuasa hukum Nadiem juga meminta majelis hakim menghentikan perkara ini melalui putusan sela. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim membaca nota keberatan pribadi. Nadiem menegaskan surat dakwaan jaksa dianggap kabur dan tidak cermat karena tidak menjelaskan secara jelas peran, kewenangan, dan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Nadiem membantah pernyataan bahwa dirinya memutuskan perpindahan sistem operasi dari Windows menjadi Chrome OS. Menurutnya, keputusan teknis merupakan kewenangan direktorat terkait, bahkan ia mengaku hanya menghadiri satu rapat terkait hal tersebut. Dalam eksepsinya, Nadiem juga mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara. Ia menyatakan audit-audit sebelumnya tidak menemukan adanya kemahalan harga atau kerugian negara dan angka kerugian negara baru muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Nadiem juga membantah tuduhan memperkaya diri hingga 809 miliar rupiah. Ia menyebut dakwaan tidak menjelaskan mekanisme aliran dana dan tidak ada satupun uang yang diterimanya secara pribadi. Kenaikan nilai harta dalam LHKPN disebutkan terjadi karena naik turun nilai saham Gotoh. Nadiem menegaskan tidak terlibat dalam proses teknis pengadaan, termasuk penentuan harga dan vendor Chromebook. Sebagai menteri, perannya diklaim hanya di tingkat kebijakan. Dalam narasinya, Nadiem juga menyatakan program digitalisasi pendidikan justru menghemat anggaran karena lisensi Chrome OS gratis. Fitur Chrome Device Management dinilai meningkatkan pengawasan dan membuktikan bahwa Chromebook digunakan di sekolah. Hal pertama yang tidak jelas dan cermat dalam dakwaan adalah tuduhan bahwa saya memutuskan perpindahan dari Windows ke Chrome OS. Namun dalam dakwaan tidak diperjelaskan apa basis argumen dari tuduhan ini. Dakwaan mengaburkan narasi saksi, meeting interim, dan keputusan formal, sehingga tidak jelas siapa yang sebenarnya memutuskan Chrome OS. Sepanjang 5 tahun menjadi menteri, saya hanya menghadiri satu meeting mengenai kebijakan Chrome OS versus Windows di tanggal 6 Mei 2020. Padahal Permendikbud petunjuk operasional DAK itu bersifat umum dan wajib melampirkan semua keputusan terakhir dari setiap direktorat terkait. B. Hal kedua yang tidak dijelaskan secara lengkap, surat dakwaan menyatakan telah ada perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP yang baru dikeluarkan setelah saya menjadi tersangka di November 2025. Bahwa saya bisa menjadi tersangka sebelum ada formal hasil kerugian dari BPKP membuat saya kaget dan bingung. Dakwaannya mengaburkan fakta hasil audit karena tidak menjelaskan bahwa BPKP sudah mengeluarkan 2 hasil audit atas permintaan kementerian di tahun 2023 dan 2024. Dan tidak ditemukan temuan harga yang tidak tepat ataupun tidak wajar. Tiba-tiba setelah saya ditahan, keluarlah hasil kerugian 1,5 T dari BPKP yang bertolak belakang dari hasil audit mereka hanya 1 tahun sebelumnya. Dakwaan saya kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kenapa kerugian negara yang berdasarkan kemahalan harga disambungkan dengan kebijakan pemilihan Chrome OS yang gratis. Sementara itu, dalam eksepsi yang disampaikan tim kuasa hukum mereka, meminta dakwaan jaksa dinyatakan tidak jelas, obscure label, batal demi hukum, dan persidangan tidak dilanjutkan. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum juga meminta Nadiem Anwar Makarim dikeluarkan dari tahanan apabila putusan sela mengabulkan eksepsi, serta memulihkan nama baik dan martabatnya. Bahwa Nadiem Anwar Makarim memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum registrasi perkara PDS 79/M1110
FT 111/2025 tertanggal 5 Desember 2025 disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau obscurable. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum registrasi perkara PDS 79M110 FT 111/2025 tertanggal 5 Desember 2025 adalah batal demi hukum null on void. Lewat eksepsi dan pernyataan kuasa hukumnya, Nadiem menilai perkara ini merupakan kriminalisasi kebijakan. Sidang selanjutnya akan mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas nota